Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Sehat kan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Kali ini kita akan pelajari tentang tematik tema 3 subtema 2 tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Mari kita simak pembelajaran dengan baik ya. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khusus yang membedakan dengan yang lainnya, misalnya saja bentuk, ukuran, warna, dan tempat hidupnya. Perbedaan antar makhluk hidup menyebabkan keberagaman atau keanekaragaman hayati. Selanjutnya, kita perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, teman-teman, kali ini adalah beberapa foto keanekaragaman hayati. Allah menciptakan makhluk hidup dengan keanekaragamannya. Misalnya saja badak, burung cendrawasih, komodo, kaktus, bebek, jamur memiliki bentuk tubuh dan warna yang berbeda-beda. Tentunya Allah menciptakan hal tersebut agar hewan dan tumbuhan bisa hidup di lingkungannya. Berikut adalah beberapa foto gambar hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia. Tapi sebenarnya lebih banyak lagi ya teman-teman. Kali ini kita akan pelajari tentang usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Usaha untuk melindungi hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah tidak berburu hewan sembarangan. Kedua, melindungi hewan langka agar tidak punah. 3. Mengajarkan pada diri sendiri dan orang lain untuk menyayangi binatang. Selanjutnya, usaha untuk melestarikan tumbuhan ya. Yang pertama, tidak menebang pohon. 2. Melakukan reboisasi atau penghijauan. Yang ketiga, mengajarkan pada diri sendiri dan orang lain untuk menyayangi tumbuhan. Terdapat dua cara pelestarian hewan dan tumbuhan, yaitu pelestarian in situ atau pelestarian langsung pada tempat asli dan ex situ, pelestarian di luar tempat tinggal asli. Berikut ada beberapa contoh in situ, yaitu Jagar Alam, Taman Nasional Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Komodo, Jagar Alam Hutan, dan Hutan Lindung Kepulauan Karimata. Selanjutnya, contoh dari ex situ, Taman Safari, Kebun Binatang, Kebun Koleksi, Kebun Raya, dan Kebun Botani. Nah teman-teman, adakah yang tahu mengapa bentuk tubuh hewan berbeda ya? Apa kira-kira fungsinya? Kali ini kita akan pelajari tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Nah teman-teman, perhatikan gambar kucing di bawah ini dan cermati bagian tubuhnya. Telinga untuk mendengar, rambut atau bulu berguna untuk menutupi tubuhnya, kaki untuk berjalan, perut berguna untuk mencerna makanan, mulut dan gigi berguna untuk makan, hidung berguna untuk mencium, mata berguna untuk melihat. Berikut bagian-bagian tubuh burung. Sayap berguna untuk terbang, ekor berguna untuk keseimbangan, bulu berguna untuk menutup tubuh, kaki berguna untuk berjalan, bertengger, dan mencengkeram mangsa, mata berguna untuk melihat, hidung berguna untuk mencium bau, paruh berguna untuk makan dan mengoyak makanan, perut berguna untuk mencerna dan mengolah makanan. Bagian tubuh ikan. Ekor untuk bergerak dan mengubah arah gerak, perut untuk mencerna makanan, sirip untuk bergerak, mulut untuk makan, hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat. Kali ini kita akan pelajari tentang persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Coba kalian pause video ini dan pahami. Setelah kalian paham, boleh kalian lanjutkan untuk melihat video ini. Tahukah kalian, hewan akan menggunakan ciri khusus yang dimilikinya sebagai alat untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan sehingga mereka dapat bertahan hidup. Selanjutnya, ayo kita pelajari hewan berikut ini sesuai dengan tempat hidupnya. Coba kalian perhatikan beberapa contoh hewan berdasarkan tempat hidupnya. Ada yang tinggal di hutan, padang pasir, darat, air tawar, dan kutub. Selanjutnya, ada hewan yang hidup di air laut, air payau, dan ada juga hewan yang hidup di air dan darat. Selanjutnya, kita pelajari ciri khusus atau karakteristik beberapa jenis hewan.
Kali ini kita akan pelajari tentang ciri khusus atau karakteristik hewan. Pernahkah kalian perhatikan bebek? Nah, bebek memiliki karakteristik khusus, yaitu bulu berlapiskan minyak berfungsi untuk mengapung di air. Paruh berbentuk sudu berfungsi untuk penyaring makanan di daerah berlumpur. Selaput kaki berfungsi untuk dayung ketika berenang. Kelelawar merupakan hewan nokturnal atau hewan yang mencari makan pada malam hari dan istirahat pada siang hari. Ciri khusus yaitu ekolokasi, yakni sistem penggunaan pantulan bunyi untuk mendeteksi posisi suatu objek. Kelelawar mengeluarkan bunyi dari mulut atau hidungnya. Jika bunyi tersebut mengenai suatu benda, maka bunyi pantulan tersebut terdengar jelas oleh telinganya. Ciri khusus dari cicak. Cicak memiliki telapak kaki yang terdapat guratan-guratan yang dilapisi bulu halus lengket berfungsi untuk alat perekat saat merayap. Cicak memiliki lidah berlendir untuk menangkap mangsanya dan memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari musuhnya yang disebut autotomi. Selanjutnya kita akan pelajari tentang kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya hewan. Hewan peliharaan yang dipelihara manusia sebagai kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara diperjualbelikan disebut hewan ternak. Jenis hewan ternak dapat dibagi menjadi 3 kelompok. 1. Peternakan hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. 2. Peternakan hewan kecil, contohnya kambing dan domba. 3. Peternakan unggas, contohnya ayam, itik, angsa, dan burung. Kesemuanya itu bisa dimanfaatkan untuk diperjualbelikan. Misalnya saja diambil telur, daging, susunya, dan wol. Budidaya perikanan dapat dibagi menjadi 2, perikanan darat dan perikanan laut. Berikut ada beberapa contoh dari perikanan darat, yaitu budidaya ikan mas di kolam dan budidaya ikan bandeng di tambak. Selanjutnya, contoh dari perikanan laut yaitu penangkapan ikan cakalang di laut dan keramba ikan di laut. Apakah kalian mempunyai hewan peliharaan? Kira-kira apa saja ya hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan? Selanjutnya kita akan pelajari tentang hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Berikut adalah hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Hak kita adalah untuk sumber makanan, untuk dijadikan hiburan hewan peliharaan, dan menghilangkan rasa jenuh. Sedangkan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan yaitu memperhatikan kondisi hewan, memberikan makanan, memberikan kandang yang nyaman, dirawat dengan baik, dan memberikan kasih sayang. Berikut adalah beberapa contoh perbuatan manusia yang sewenang-wenang terhadap hewan liar. Di antaranya yaitu memburu gajah untuk diambil gadingnya, memburu harimau untuk diambil kulitnya, mengambil sirip ikan hiu untuk dijadikan makanan, dan selanjutnya membakar hutan yang mengakibatkan banyak hewan yang mati. Jangan ditiru ya teman-teman. Selanjutnya, ayo kita belajar membuat pertanyaan untuk wawancara dengan menggunakan kalimat efektif. Berikut adalah contoh membuat kalimat pertanyaan dengan menggunakan kalimat efektif. Kalian bisa memperhatikan contoh-contoh kalimat pertanyaan berikut ini. Biasanya ditandai dengan menggunakan kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Bahasa yang digunakan jelas dan menggunakan kata baku. Laporan hasil wawancara memiliki susunan yang tepat agar laporan hasil wawancara yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimengerti oleh pembaca. Format laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. 2. Maksud dan tujuan. 3. Topik wawancara. 4. Waktu dan tempat wawancara. 5. Laporan hasil wawancara. Dan terakhir adalah kesimpulan. Berikut adalah contoh laporan hasil wawancara. Untuk memahaminya, kalian boleh pause video ini. Dan ketika sudah memahami, kalian bisa melanjutkan video ini. Kali ini kita akan pelajari tentang memberikan tanggapan. Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu hal atau permasalahan yang terjadi. Berikut ada contoh memberikan tanggapan yang berupa komentar atau pertanyaan.
Coba kalian pause video ini untuk memahami dan kalian boleh melanjutkan ketika sudah memahaminya. Selanjutnya kita akan pelajari tentang mozaik. Mozaik merupakan suatu teknik seni membuat gambar tersusun dari potongan-potongan bahan kecil dan berwarna seperti gelas, batu, kertas warna, atau biji-bijian yang disusun dengan menempel pada bidang datar dengan cara dilem. Berikut ada beberapa contoh dari mozaik. Langkah-langkah membuat kolase. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan seperti kertas, biji-bijian, dan lem. Selanjutnya, tempelkan biji-bijian sesuai dengan pola yang ada dengan lem, dan keringkan lem agar biji-bijian benar-benar menempel. Selanjutnya, kita mempelajari tentang apresiasi karya mozaik. Untuk itu, kalian harus memperhatikan gambar contoh mozaik burung itu, dan kita akan memberikan apresiasinya. Hasil karya mozaik bergambar burung tersebut terlihat bagus dan rapi, terutama penggunaan beberapa macam jenis biji-bijian semakin memperbagus hasilnya. Saran saya bisa juga ditambahi ranting-ranting kecil sebagai dahannya. Nah teman-teman, alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tema 3 subtema 2. Semangat belajar ya teman-teman. Wassalamualaikum.